Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Bersyukur untuk kesempatan sekali lagi kita masih boleh bisa berkumpul bersama untuk kita sama-sama mau datang untuk beribadah. Mari saat ini sejenak kita mau tenangkan hati pikiran kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu, di tengah dunia yang semakin melaju dengan sangat cepatnya, sadar atau tidak sadar, kita ada di dalamnya. Dan kita ada di dalam arus tersebut. Mari saat ini Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita untuk kita boleh sama-sama sejenak menenangkan hati pikiran kita. Di tengah setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik ataupun tidak baik, badai yang datang dalam kehidupan rumah tangga kita, mari saat ini kita sama-sama mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau minta Tuhan tenangkan hati kita, melingkupi hidup kita, dan menaungi setiap keluh kesah yang mungkin ada di dalam pergumulan kita. Mari saat ini kita mau pujikan lagu Lingkupiku bersama. Dengan kesungguhan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Naungiku dalam kuasa-Mu. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Terbang bersama. Ya Bapa yang begitu mengasihi kami, di saat badai bergelora dalam kehidupan kami, di saat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami, mungkin saja itu hal-hal yang tidak mengenakan, dan hal-hal yang mengusik kenyamanan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau datang untuk disapa dan ditegur oleh-Mu. Saat ini kami menyerahkan hati pikiran kami sepenuhnya, untuk kami boleh sungguh-sungguh datang di hadirat-Mu. Kiranya Engkau sediakan memberkati kami dalam segala apapun kepenatan ataupun pergumulan kami.
Kiranya Engkau sendiri akan melawat setiap kami sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami menyerahkan ibadah firman doa malam hari ini, supaya semuanya boleh terjadi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saat ini kita pujikan lagu dari KJ 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Bait yang pertama dan bait yang ketiga kita nyanyikan bersama. Silakan untuk hambanya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh berkumpul untuk berdoa dan kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk boleh mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami dan kami boleh menerapkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melihat Yunus 1 dengan tema Allah yang besar. Nah, saya akan membacakan Yunus 1, tetapi tidak keseluruhannya ya. Saya bacakan saja ayat 1 sampai 7. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus telah bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lainnya, mari kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang terjadi ya, kita akan melihat keseluruhan kitab Yunus dan seperti saya katakan, tema kita adalah Allah yang besar. Pertama-tama saya mau melihat atau memberikan sedikit mengenai latar belakang Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang merupakan kisah yang nyata ya, karena nama Yunus itu muncul di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 25.
Bapak Ibu kalau melihat 2 Raja-Raja 14 itu adalah masa pemerintahan Yerobeam kedua dari kerajaan Israel. Karena itu dia melayani mungkin kira-kira tahun 793 atau di antara tahun 793 sampai 753. Itu adalah masa Yerobeam kedua. Sehingga diperkirakan kisah Yunus itu mungkin sekitar 780 sebelum Masehi. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang ya kita berpikir bahwa Yunus di perut ikan itu adalah sebuah fiksi. Tapi kita harus melihat bahwa itu adalah sebuah kisah nyata. Kenapa? Karena Yunus di perut ikan merupakan bayang-bayang atau tipologi mengenai Yesus di perut bumi. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sama seperti Yunus ada 3 hari 3 malam di perut ikan, demikianlah anak manusia akan berada 3 hari 3 malam di perut bumi. Ya, sehingga kita harus melihat bahwa kisah Yunus adalah kisah nyata. Nah, kenapa saya memberikan tema Allah yang besar? Nah, itu adalah karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat next ya, kata besar muncul banyak kali dalam Yunus 1 ini. Dikatakan misalnya ayat 2, bangunlah pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Kemudian kalau kita melihat ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Nah, sebenarnya di dalam bahasa aslinya angin besar ya, Tuhan menurunkan angin besar dan kemudian terjadilah badai besar. Bukan itu saja, 2 kali muncul baik di ayat 10 maupun ayat 16. Saya bacakan misalnya ayat 10. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Nah, kata yang diterjemahkan sangat takut, Ibraninya adalah takut yang besar. Dan itu muncul lagi di dalam ayat 16, di mana awak-awak kapal itu memiliki takut yang besar. Dan di akhir ayat atau di akhir pasal 1 ayat 17 kita melihat, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dengan begitu banyak kali kata besar muncul ya, Niniwe kota yang besar, angin besar, badai besar, rasa takut yang besar, dan kemudian ikan yang besar. Ini kira-kira mau menunjukkan apa? Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Karena itu kenapa itu kemudian menjadi tema kita. Next, kita akan melihat apa yang bisa kita lihat ketika kita memiliki Allah yang besar. Pertama-tama, Allah yang besar adalah Allah yang meminta pertanggungjawaban setiap orang. Kita tahu bahwa Niniwe adalah ibu kota kerajaan Asyur yang merupakan adikuasa pada waktu itu. Jadi ini adalah mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu kota terbesar di dunia pada waktu itu. Dan walaupun betul mungkin orang-orang Niniwe, Raja Asyur tidak berpikir bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Allah Israel, tetapi Allah Israel mengerti bahwa mereka, semua orang termasuk orang-orang Niniwe harus bertanggung jawab kepada Dia. Karena itu kita melihat bahwa Allah yang berkuasa atas Niniwe dan meminta pertanggungjawaban kota tersebut. Ya, sehingga pertama ini yang harus kita mengerti, betapa Allah adalah Allah yang meminta pertanggungjawaban setiap kita, setiap manusia. Tidak peduli kalau orang itu percaya kepada Allah atau tidak, pada akhirnya orang itu harus bertanggung jawab kepada Allah dan Allah akan menuntut pertanggungjawaban itu. Kita tahu bahwa nanti ya ketika kita meninggal, kita harus kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban pribadi, tetapi juga ketika semua orang di akhir zaman, ketika dunia sudah dibinasakan dan semua orang harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, maka setiap orang juga akan dituntut pertanggungjawaban. Next, kita melihat apa artinya Allah kita adalah Allah yang besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah yang besar berarti Allah yang menuntut ketaatan. Allah yang menuntut ketaatan tentu saja hamba-hambanya. Nah, dalam hal ini
Yunus kita tahu bahwa tidak suka dia dipanggil pergi ke Niniwe. Karena apa? Karena pada waktu itu Asyur adalah adik kuasa dan Asyur banyak menindas bangsa lain termasuk Israel. Bahkan tadi saya katakan bahwa kisah Yunus mungkin terjadi pada tahun 780 sebelum Masehi, nanti 722 sebelum Masehi, dan itu kita bicarakan berarti kira-kira hampir 60 tahun kemudian, kerajaan Israel akan dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Jadi ini adalah bangsa yang pada waktu itu sudah menjadi adik kuasa dan menindas Israel. Israel itu hanya bisa bertahan karena membayar upeti kepada Asyur. Kita tahu ya, saudara-saudara, bahwa upeti tentu saja adalah sesuatu yang sangat memberatkan sebuah negara. Dan kita bisa bayangkan kerajaan Israel mungkin yang menjadi terpuruk gara-gara upeti yang harus dibayarkan kepada kerajaan Asyur. Karena itu kita bisa membayangkan betapa pasti Yunus tidak mempunyai perasaan yang baik ya, dan tidak mempunyai kerelaan untuk membiarkan bangsa itu sebenarnya terus menganiaya. Apalagi saudara-saudara, ternyata Asyur terkenal dengan kekejamannya. Dari penggalian-penggalian arkeologi ya kemudian ditunjukkan bahwa misalnya Asyur itu kalau sudah menang perang dan menawan tawanan-tawanan, mereka itu memperlakukan tawanan-tawanan mereka dengan sangat kejam. Ada yang dikuliti, dipotong tangannya, dipotong lidahnya, bahkan dikatakan ada yang ditusuk seperti sate dari bawah sampai ke atas ya, ditusuk seperti itu. Sehingga ini tentu saja adalah kekejaman-kekejaman yang sangat mengerikan. Dan diperkirakan bahwa dengan sengaja bangsa Asyur melakukan kekejaman-kekejaman itu terhadap tawanan mereka. Tujuannya apa? Supaya ketika mereka mau berperang dengan sebuah kerajaan, kerajaan itu sudah ketakutan. Dan kita tahu ya, di dalam perang, kalau sebuah bangsa itu sudah ketakutan, kemungkinan besar mereka kemudian akan kalah. Nah, Yunus tentu saja tidak mau kalau Asyur berjaya. Karena itu kita melihat bahwa Allah pasti tahu bahwa Yunus tidak akan senang, tetapi tetap menuntut ketaatan Yunus. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa Allah menuntut ketaatan setiap kita, apalagi kita yang mengaku percaya kepada Dia. Apakah kita suka atau tidak suka, kalau itu sudah menjadi sebuah tuntutan Allah, atau sebuah hal yang Tuhan perintahkan, maka kita harus taat, suka atau tidak suka. Nah, menarik bahwa di dalam Yunus pasal 1 ini ketaatan Yunus itu digambarkan dengan sangat menarik. Penulis itu sering sekali memakai kata-kata yang sama ya. Tadi kita sudah melihat kata besar muncul berkali-kali. Nah, ketidaktaatan Yunus itu, next kita lihat, sengaja ditunjukkan dengan kata turun yang berkali-kali. Karena itu kita melihat ketidaktaatan Yunus digambarkan dengan sengaja ia pergi ke Tarsis yang ada di barat laut, sedangkan Niniwe ada di timur. Jadi Yunus sengaja pergi menjauh dari Niniwe dengan pemikiran, nah Allah pasti akan menyerah, tidak memakai dia. Allah mungkin akan memakai nabi lain, dan di dalam benaknya Yunus berpikir pokoknya bukan aku ya, sehingga dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Menarik ya saudara-saudara, coba lihat. Padahal dia kemudian harus membayar, tentu saja membeli tiket kapal, dan itu tidak mungkin murah. Dan ini menunjukkan sesuatu yang menarik ya. Betapa kita manusia sering sekali berani membayar harga untuk ketidaktaatan kita. Mungkin kita lebih rela membayar harga untuk ketidaktaatan daripada membayar harga dalam ketaatan. Karena itu kita perlu merenungkan ini. Nah, seperti yang saya katakan ya, digambarkan ketidaktaatan Yunus adalah dengan kata turun. Jadi kata turun muncul 3 kali di dalam pasal 1 dan 1 kali di dalam pasal 2. Hanya memang LAI tidak selalu menunjukkannya. Kan itu saya tunjukkan ya. Pertama-tama digambarkan di dalam ayat 2, ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo. Nah, di dalam bahasa Ibraninya ia turun ke Yafo.
Dalam bahasa Ibrani, kalau dari satu tempat menuju tempat yang lain selalu memakai kata naik atau turun tergantung yang mana yang lebih tinggi. Karena itu Alkitab selalu menunjukkan naik ke Yerusalem. Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Yafo adalah pelabuhan. Pelabuhan biasanya di daerah yang lebih rendah. Karena itu dikatakan Yunus turun ke Yafo. Saya lanjutkan masih ya di ayat 3 tadi, ya turun ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu. Nah, kita dalam bahasa Indonesia naik kapal, tapi ternyata bahasa Ibrani memakai turun kapal. Jadi ini turun kedua ya, turun ke Yafo dan kemudian turun ke kapal. Apakah Yunus masih bisa turun? Ternyata kalau kita melihat kemudian apa yang terjadi di ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya, tetapi Yunus telah turun. Ya, sekali ini LAI memakai kata turun. Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah. Jadi kelihatannya ya ketidaktaatan Yunus digambarkan yaitu semakin turun, semakin turun, semakin turun. Turun ke Yafo, turun ke kapal, dan sekarang turun ke ruang paling bawah dari kapal. Apakah masih bisa turun? Ternyata kata turun muncul lagi di pasal 2 ayat 6. Saya bacakan. Pasal 2 ayat 6, di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Apa yang diterjemahkan tenggelam adalah turun. Akhirnya Yunus sampai turun ke dasar bumi dan pada waktu itulah Tuhan kemudian menyelamatkan dia. Tapi di sini yang saya mau tekankan adalah Alkitab dengan jelas menunjukkan ketidaktaatan Yunus. Next, kemudian kita melihat tadi di ayat 5 dikatakan bahwa Yunus tidur dengan nyenyak. Padahal dia tahu dia sedang membangkang kepada Tuhan, bisa tidur dengan nyenyak, bahkan di tengah-tengah badai yang mengamuk. Walaupun saya tidak mengerti ya, gimana di tengah-tengah badai mengamuk dia bisa tidur. Tapi di sini, ini menunjukkan saudara-saudara ya, bahwa kita manusia bisa tetap mempunyai perasaan yang damai, tenang, bisa tidur walaupun kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Karena itu hati-hati ya saudara-saudara, jangan berpacu hanya kepada perasaan kita. Perasaan kita sama seperti seluruh aspek hidup kita sudah jatuh dalam dosa. Karena itu hati yang damai bukan berarti kita pasti sudah mentaati apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Terbukti Yunus tidur dengan nyenyak, artinya hatinya tenang dan damai. Padahal jelas-jelas Yunus tahu kalau badai itu terjadi karena dia. Karena kan awak-awak kapal saking kebingungan sudah membuang muatan-muatan kapal tetapi badai itu tidak reda. Nahkoda juga sudah menyuruh mereka memanggil-manggil Allah mereka. Bahkan ya nahkoda kapal itu juga membangunkan Yunus, menyuruh Yunus kemudian berseru kepada Allah dia. Tetapi Yunus tidak mau. Dan akhirnya para awak kapal membuang undi. Mau mengetahui gara-gara siapa nih badai ini terjadi. Memang di dalam dunia kuno semua orang percaya pada Allah dan karena itu mereka percaya ini pasti perbuatan salah satu Allah. Cuman Allah siapa? Ya, Allah yang mana dan gara-gara siapa? Dan Yunus berkata di ayat 12 sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Jadi Yunus tahu sekali kalau badai besar itu adalah karena dia, tapi ternyata memang ini adalah nabi Tuhan yang keras kepala ya, sudah tahu badai besar itu karena dia tetap bersikeras, tidak mau berseru kepada Allahnya, tidak mau minta ampun, bahkan rela dibuang, dicampakkan ke dalam laut. Jadi kita melihat Yunus tetap tidak mau meminta ampun kepada Allah dan memilih untuk dibuang ke laut. Next kita melihat apa artinya Allah yang besar. Allah yang besar berarti Allah yang kehendaknya pasti terjadi. Yunus kelihatannya sedang beradu ya kekuatan, keinginan dengan Allah.
Dan untuk supaya akhirnya Yunus menyerah, kita melihat ada sesuatu yang menarik lagi, yaitu kata melempar. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut. Secara harafiah, Tuhan melempar angin ribut yang menjadi badai besar. Ya, jadi Tuhan melempar angin yang kemudian menjadi badai besar. Ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal. Mereka melempar segala muatan kapal. Dan tadi kita sudah membaca di ayat 12, Yunus kemudian menyuruh awak kapal melempar dia ke dalam laut, dan akhirnya awak kapal melakukannya. Ayat 15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Next kita melihat ya di ayat 17, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan gara-gara atau setelah berada di dalam perut ikan, kita tahu akhirnya Yunus taat. Betul enggak? Dia berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dia dari gelora laut. Dan akhirnya dia mau pergi ke Niniwe di pasal 3. Sehingga Allah yang besar, saudara-saudara, adalah Allah yang pasti kehendaknya terjadi. Kita manusia ya, memang sering sekali kalau saya pikir ya, sangat tidak tahu diri. Dalam arti apa? Sudah tahu tidak bisa melawan Tuhan, tetap saja bersikeras melawan kehendak Tuhan. Adu kekuatan, keinginan misalnya. Saudara-saudara ingatlah, kalau kita mau beradu ya, beradu kekuatan, beradu akhirnya keinginan siapa yang akan terjadi, ya tidak mungkinlah kita itu bisa menang ya. Karena itu apa yang terjadi pada Yunus, padahal seorang yang sangat keras kepala, seorang yang rela mati daripada pergi ke Niniwe, akhirnya dia juga mengerjakan apa yang Allah inginkan. Nah, kemudian kita melihat lagi Allah yang besar. Next adalah berarti Allah yang mengerjakan hal ajaib dengan atau tanpa hambanya. Ketika awak-awak kapal bertanya kepada Yunus siapa dia, maka saya baca ayat 9. Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi Yunus menunjukkan betapa Allahnya adalah Allah yang empunya langit, yang menjadikan lautan dan daratan. Walaupun dia sedang tidak taat pada Tuhan, tapi dia bangga dengan Allahnya. Dia mengerti lagi Allahnya adalah Allah yang maha kuasa. Bahkan dengan sengaja mengatakan Allah yang telah menjadikan lautan dan daratan. Biasanya di dalam Alkitab menyebut Allah pencipta langit dan bumi. Bumi tidak didetilkan menjadi lautan dan daratan seperti yang dilakukan Yunus. Berarti Yunus dengan sengaja melakukan ini. Karena apa? Karena sekarang mereka berada di laut. Jadi Yunus mau mengatakan gelora besar itu, gelombang besar, badai besar itu adalah Allahku yang melakukannya. Tidak mengherankan awak-awak kapal kemudian percaya kepada Tuhan. Kan itu saya bacakan di ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan. Menarik ya, saudara-saudara, Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari Yahweh. Jadi mereka kemudian memanggil Yahweh. Tentu saja karena Yunus memperkenalkan Allahnya dengan nama Yahweh. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Lihat nggak betapa para awak kapal bisa mengerti bahwa Allah Israel, Allahnya Yunus adalah Allah Maha Kuasa yang akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Jadi Yunus benar ketika mengatakan Allahnya lah yang berkuasa atas laut. Ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut ya, takut yang besar kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Kelihatannya mereka benar-benar bertobat dan percaya kepada Allah Yahweh.
Saya lebih melihat bahwa ini adalah pertobatan rohani. Karena itu kita bisa melihat ya betapa awak kapal bertobat melalui ketidaktaatan Yunus. Dan ini menunjukkan bahwa Allah kita bisa mengerjakan hal ajaib dengan atau tanpa hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan kepada kita betapa sebenarnya Allah itu tidak butuh kita. Tetapi di dalam anugerahnya, dia memberikan hak istimewa, dia memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita supaya kita bisa dipakainya. Nah saudara, tadi juga saya sebutkan ya, Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan merupakan bayang-bayang Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Dan saudara bisa lihat di dalam Matius 12 ayat 40. Next kita melihat pelajaran apa Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dapat kita pelajari dari kisah Yunus ini. Kita harus mengerti ya bahwa di dalam seluruh Alkitab firman yang diberikan adalah karena mau memberikan kita pelajaran-pelajaran. Pertama, Allah kita adalah Allah yang besar yang akan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, pasti kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak perlu mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Paulus mengatakan ya bahwa nanti tentu saja semua orang ya semua kita itu harus menghadap tahta pengadilan Tuhan Yesus. Saya bacakan misalnya 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Jadi jangan berpikir bahwa karena aku sudah menjadi orang Kristen, sudah memiliki iman sejati, aku tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatanku. Itu tidak benar. Paulus berbicara kepada jemaat Korintus, berarti mereka adalah orang Kristen dan dia mengatakan kita semua, termasuk diri Paulus sendiri. Karena apa? Karena walaupun betul ketika kita sungguh-sungguh beriman kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, kita nanti akan diberikan pelayanan dan upah yang berbeda. Nah, pelayanan dan upah yang berbeda itu ditentukan oleh kesetiaan kita melakukan pekerjaan Tuhan di bumi. Karena itu kita harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita yang kita lakukan di bumi. Kemudian pelajaran berikutnya adalah Allah yang besar pasti menggenapi rencananya apakah kita taat atau tidak. Di satu sisi bagi saya ini adalah doktrin yang memberi kenyamanan ya. Waduh, kalau pekerjaan Allah itu tergantung saya taat bisa gawat ya, karena kita tahu bahwa kita sering sekali tidak taat kepada Tuhan. Bagaimana kalau rencana Tuhan gagal gara-gara kita tidak taat? Tapi saudara-saudara ternyata kita bisa lega ya. Apapun yang terjadi ketika kita tidak taat pun rencana Allah pasti tergenapi. Yang rugi sebenarnya bukan Allah, tapi yang rugi adalah kita. Karena kemudian berarti bahwa rencana Allah itu terjadi tanpa kita, tanpa sebenarnya partisipasi kita, tanpa pelayanan kita. Dan tentu saja itu berarti bahwa nanti kita tidak akan mendapatkan pelayanan yang besar di langit baru dan bumi baru. Karena sekali lagi pelayanan besar itu akan diberikan kepada kita kalau kita setia di dalam pelayanan kita di bumi. Perumpamaan talenta misalnya ya, si Tuhan berkata kepada hamba yang diberikan 5 talenta dan mendapatkan 5 talenta, juga hamba yang diberikan 2 talenta dan mendapatkan 2 talenta, hambaku yang baik, masuklah ke dalam kerajaanku, kamu sudah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Jadi kita melihat bahwa ya Allah pasti menggenapi rencananya. Jadi yang rugi adalah kita kalau kita tidak mau taat. Dan berikutnya, karena itu kita harus melihat ketika Allah berkenan memakai kita, itu adalah anugerah. Tadi saya juga sudah mengatakan Allah tidak butuh kita. Dia bisa menginjili,
bukan melalui mulut hambanya. Karena dia memberikan badai besar, walaupun betul ada pengakuan Yunus juga yang dipakainya. Allah dapat melakukan apa saja tanpa kita. Allah tidak butuh kita. Jadi ketika Allah berkenan memakai kita, memberikan kita pelayanan, kita harus melihat itu sebagai hak istimewa. Kita harus melihat itu sebagai anugerah dan karenanya harus melakukannya dengan baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan, apakah di pekerjaan, apakah di dalam keluarga kita, apakah di gereja, kita perlu melakukannya dengan baik. Ya, itu adalah anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Karena itu, nah saudara-saudara, di dalam masa pandemi ini mungkin banyak kita yang begitu berfokus kepada kesulitan kita sendiri, karena itu tidak memikirkan apa yang sebenarnya Allah mau kita kerjakan. Padahal ini adalah masa di mana kita bisa menjadi berkat lebih daripada sebelum pandemi. Lebih banyak orang yang mungkin penghasilannya sudah turun. Lebih banyak orang yang sekarang hatinya ketar-ketir. Aduh, apakah nanti keluargaku ada yang kena COVID? Apakah aku akan kena COVID? Jadi, ketika kita mau dipakai Tuhan, kita bisa menjadi berkat yang lebih lagi. Di masa-masa kesulitan seperti inilah kesempatan untuk dipakai Tuhan menjadi lebih besar. Kan itu saudara-saudara, jangan hanya berfokus kepada kesulitan kita. Saya tahu bahwa pasti setiap kita ada kesulitannya, ya. Tetapi dalam hal ini kita perlu bergumul apa yang Allah mau kita lakukan. Pasti ada rencana Tuhan memberikan pandemi yang sekarang sudah hampir 1,5 tahun, ya. Dan di sini kita melihat bahwa pasti banyak hal yang sebenarnya yang Allah mau kita lakukan. Karena ingat, Allah kita adalah Allah yang akan menuntut pertanggungjawaban setiap kita. Karena itu marilah kita juga bergumul. Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan di dalam masa-masa di mana begitu banyak orang berada di dalam kesulitan dan begitu banyak orang hidup di dalam kekhawatiran. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Berarti dia mengendalikan segala sesuatu termasuk COVID-19 jelas ada di dalam kendali Tuhan. Jadi kalau sampai sekarang belum selesai, pasti karena ada tujuan Tuhan. Marilah kita menjadi bagian melaksanakan apa yang menjadi tujuan Tuhan tersebut. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau mengajarkan Engkau adalah Allah yang besar Tuhan. Tetapi Allah yang besar berarti juga menuntut pertanggungjawaban setiap kami anak-anak-Mu. Karena itu biarlah kami juga diingatkan bahwa di dalam setiap hari sebenarnya ada tugas-tugas yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan di dalam masa pandemi ini pastinya ada tugas-tugas yang secara khusus juga Tuhan mau kami lakukan. Dan kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti dan melakukannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang tadi boleh kita dengarkan. Biarlah firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan boleh menolong setiap kita untuk kita boleh melakukannya dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saat ini Bapak Ibu saya mengundang untuk setiap kita berdoa bersama. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Baik ataupun sedang tidak baik saja relasi kita dengan mereka, mari tetap bersyukur untuk mereka. Karena kehadiran mereka Tuhan izinkan untuk menjadi bagian dalam proses pembentukan hidup kita. Mari kita berdoa untuk setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh menempatkan orang-orang sekitar Lia yang boleh terus mendukung, menyemangati, menghibur di saat mungkin Lia sedang merasa kesusahan dan berbeban berat. Terima kasih untuk mereka yang boleh menjadi rekan-rekan seperjalanan yang terus menolong, terus menghibur, terus menenangkan, dan terus mau mendengar cerita dan keluh kesah Lia. Terima kasih untuk mereka ya Tuhan, dalam setiap kelemahan dan keterbatasan mereka. Kiranya Tuhan sendiri akan terus tolong untuk Lia boleh terus bersyukur untuk setiap orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan Lia. Karena
karena mereka sangat berharga dan dia bersyukur untuk setiap mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Yang kedua, mari saat ini saya mengundang untuk setiap kita berdoa di dalam hening. Mari kita sebutkan satu nama orang yang ingin kita doakan. Karena mungkin saat ini kita susah berelasi dengan mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh. Atau kemungkinan-kemungkinan lainnya yang membuat kita rindu mendoakan nama satu orang ini. Mari kita berdoa dalam hening untuk nama satu orang ini. Doa yang ketiga, mari kita bersyukur untuk diri kita. Diri kita yang diciptakan dengan sangat baik dan indah oleh Tuhan Yesus. Dan mintalah kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu, agar diri kita boleh dipakai menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mari bersyukur untuk diri kita. Tuhan Yesus yang baik, Dia sungguh bersyukur Tuhan setiap kali Dia mengingat bagaimana Tuhan boleh menciptakan Dia begitu amat indah dan sangat baik. Dan biarlah kehidupan Dia ini boleh Dia jalani sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan agendanya Tuhan. Dan biarlah kehidupan ini boleh Dia terus syukuri kalau Tuhan boleh terus baik dalam kehidupan Lia. Meskipun terkadang Lia tidak baik sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap momen demi momen, kejadian dan kejadian yang boleh terus mengingatkan bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada Lia. Terima kasih untuk kekuatan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup Lia. Terima kasih banyak. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih kalau kami boleh memanggil Engkau dengan sebutan Bapa. Terima kasih untuk semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami, yang terus mendewasakan kami di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Biarlah kiranya Engkau sediakan terus tolong kami, pribadi yang lemah, terbatas, dan penuh dengan keberdosaan ini. Biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan dengan apa yang kami miliki, hati, pikiran, perkataan, perbuatan, semuanya boleh kami berikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa dan permohonan kami ya Tuhan, sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibadah firman dan doa telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan untuk mengikuti PA yang sebentar lagi dimulai. Tuhan Yesus memberkati.